Ceritain kuy, ceritain kuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Abi Kafi alias Abi Gelap. Hari ini gue akan bahas kasus yang pernah viral tahun 2010, di mana ada seorang kakek-kakek alias Babe Baikuni telah menyodomi dan membunuh bahkan memutilasi. Dia telah membunuh 15 anak, bahkan 4 anak itu dimutilasi. Dia telah membunuh 15 anak, sebagian 4 anak dimutilasi. Babe diduga telah melakukan sodomi terhadap anak jalanan sejak tahun 1993 dengan rentan usia antara 4 sampai 14 tahun. Baikuni tertangkap setelah adanya pengaduan dari salah satu orang tua korban, yaitu korban yang bernama Ardiansah, yang pada saat itu berusia 9 tahun yang menghilang. Ardiansah sendiri ditemukan tewas terpotong-potong pada tanggal 8 Januari 2010 dan kepalanya ditemukan sehari kemudian. Baikuni sendiri ditangkap di kediamannya di Gang Masjid Haji Dalim, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada 9 Januari 2010. Babe telah menyodomi dan membunuh 15 anak, 4 diantaranya dimutilasi pakai golok. Korban yang disodomi dan dimutilasi menimpa 4 anak jalanan, yaitu Adi pada tanggal 9 Juli tahun 2007, Rio 14 Januari 2008, Arif 15 Mei 2008, dan Ardiansah. Sebagian dari mereka adalah anak jalanan yang berada di daerah Jakarta Timur. Sejumlah kabar menyebutkan bahwa lantaran takut mendengar kisah si Baikuni ini, kawasan Terminal Pulau Gadung kini sepi dari anak-anak jalanan. Mereka ngeri membayangkan keganasan pria yang diakrab disapa Babe itu. Oke, lanjut, ini cerita masa lalu Babe. Babe lahir di Magelang. Ayahnya seorang petani. Masa kecilnya memang tidak bahagia, selalu diolok-olok teman-teman sekolah lantaran tidak pernah naik kelas. Karena tidak naik kelas itu, Babe tamat di kelas 3 SD. Lalu dia kabur sendirian ke Jakarta pada usia yang masih sangat belia untuk merantau di usia 12 tahun. Di ibu kota dia menggelandang di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Untuk makan dan minum sehari-hari dia mencari uang dengan mengamen. Anak belia terjun ke dunia yang kelam. Baikuni mengalami hampir semua kekejaman jalanan. Dia juga pernah disodomi. Waktu itu dia menolak, tapi karena dipaksa tidak bisa melawan. Lalu dia Waktu itu dia menolak, tapi karena dia tidak bisa melawan. Setelah itu Babe bertemu seorang bernama Cuk Saputra. Dia kemudian dibawa ke Kuningan, Jawa Barat dan diminta untuk memelihara kerbau. Di Kuningan itulah dia bersua dengan jodohnya, seorang wanita yang sangat dicintainya. Dia menikah di umur 21 tahun. Tapi jiwa dan raganya dipenjara trauma, dan mohon maaf, si Baikuni mengaku tidak mampu berhubungan layaknya suami istri. Hingga wanita yang dicintainya itu meninggal dunia. Minum dulu guys. Ditinggal mati sang istri, Babe kemudian kembali lagi ke ibu kota menjajal lagi Jakarta yang sulit. Dia memulai hidupnya di kawasan Terminal Pulau Gadung, menjadi penjual rokok dan memelihara anak jalanan. Di sanalah hasrat seksual yang menyimpang kian menjerat Baikuni. Bila hasrat seksualnya datang, dia tidak perlu jauh-jauh mencarinya, cukup mengambil satu dari anak-anak jalanan yang dipeliharanya. Belakangan tidak cuma seks yang menyimpang, dia juga membunuh 7 dari anak-anak itu. Semua kasus pembunuhan yang dilakukan Babe polanya selalu sama. Bila mereka menolak, diikat dengan tali rapia. Setelah mati baru berhubungan seks dan korban dimutilasi untuk menghilangkan jejak. 3 korban dimutilasi dan 4 korban pembunuhan biasa, ujar Sarlito lagi. Babe juga mengaku bahwa hanya 7 kali melakukan hubungan seksual
dan hanya dilakukan dengan korbannya. Dia juga tidak pernah mengalami mimpi basah. Sementara Adi, salah satu korbannya, telah merawat selama 6 bulan oleh Babe. Jelas dia homoseks bawaan, bukan jadi-jadian. Dia hanya bisa ereksi pada sesama jenis, katanya. Dengan perilaku seperti ini, Babe bisa dikatakan sebagai penderita pedofil. Karena selalu melakukan dengan anak di bawah usia 12 tahun, Babe juga mengidap gangguan mikrofil atau berhubungan seks dengan mayat walaupun itu terpaksa. Pelaku adalah dampak dari gambaran kemiskinan, namun tidak bisa dibilang psikopat. Itu terlalu cepat bilang psikopat. Ada 23 kriteria untuk mendiagnosa psikopat, ujar Sarito. Atas perbuatannya ini, pelaku dapat menjalani proses dan persidangan karena tidak Atas perbuatannya ini, pelaku dapat mengalami proses dan persidangan karena tidak mengalami gangguan jiwa. Dia selalu melakukan pembunuhan itu secara sadar. Baik ini dijatuhi hukuman seumur hidup, bahkan hukuman mati pada tanggal 6 Oktober 2010 oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.